Ayah tunggal ini menyewa LC jadi ibu, endingnya bikin semua menangis. Tidak semua wanita yang bekerja di klub malam adalah wanita yang buruk. Terkadang, mereka hanya wanita yang pernah disakiti kehidupan. Dan kisah ini dimulai dari seorang pria yang melakukan sesuatu yang terdengar sangat gila. Ia menyewa seorang wanita dari klub malam untuk berpura-pura menjadi ibu bagi anaknya. Awalnya hanya sandiwara, hanya 1 hari. Namun siapa sangka, wanita yang datang sebagai ibu sewaan itu justru mengubah hidup mereka. Dan perlahan, pria itu mulai jatuh cinta pada wanita yang seharusnya tidak pernah ia cintai. Namanya Raka, seorang ayah tunggal yang hidup bersama putrinya yang berusia 6 tahun, Naya. 2 tahun lalu, istrinya meninggal karena kecelakaan mobil. Sejak saat itu rumah kecil mereka terasa sunyi. Raka bekerja keras siang malam untuk menghidupi mereka berdua. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia gantikan. Seorang ibu. Suatu malam, Naya datang menghampiri Raka yang sedang bekerja di meja makan. Ayah. Raka menoleh sambil tersenyum. Iya sayang. Naya terlihat ragu. Besok di sekolah ada acara Hari Ibu. Raka terdiam. Ia sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Namun ia tetap mencoba tersenyum. Terus, Naya menunduk. Semua teman Naya datang sama ibu mereka. Beberapa detik ruangan menjadi sunyi. Lalu Naya berkata dengan suara kecil. Ayah, Naya boleh pinjam ibu, cuma 1 hari saja. Kalimat itu menghancurkan hati Raka. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya memeluk putrinya erat. Namun malam itu, kalimat Naya terus terngiang di kepalanya. Sampai akhirnya ia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu Raka berdiri di depan sebuah klub malam kecil di pinggir kota. Lampu neon merah menyala di atas pintu. Musik keras terdengar dari dalam. Tempat seperti ini bukan dunia Raka. Namun ia tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa lagi. Dengan langkah ragu ia masuk. Di dalam ruangan yang dipenuhi asap rokok dan lampu remang-remang. Beberapa wanita duduk menemani para tamu. Salah satu dari mereka memperhatikan Raka. Wanita itu berbeda dari yang lain. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya duduk diam di sudut ruangan. Namanya Mira. Sudah 5 tahun ia bekerja sebagai LC di tempat itu. Ketika Mira mendekati Raka, ia langsung tahu pria ini berbeda dari pelanggan lain. Raka terlihat gelisah, seolah-olah ia berada di tempat yang salah. Pertama kali ke sini, tanya Mira pelan. Raka mengangguk. Aku sebenarnya ingin meminta bantuan. Mira tersenyum tipis. Kebanyakan pria datang ke sini bukan untuk meminta bantuan. Namun ketika Raka menjelaskan alasannya, senyum Mira perlahan menghilang. Kamu ingin aku berpura-pura jadi ibu? Raka mengangguk. Hanya 1 hari. Mira menatapnya lama. Selama 5 tahun bekerja di tempat itu, ia sudah melihat banyak pria. Namun belum pernah ada yang datang dengan alasan seperti ini. Kenapa aku? Tanya Mira. Raka menjawab jujur. Karena aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kalimat itu membuat Mira terdiam. Entah mengapa, ia merasa pria ini tidak sedang berbohong. Akhirnya Mira menghela napas. Baik, Raka terkejut. Serius, Mira mengangguk. Tapi hanya 1 hari. Raka tidak tahu bahwa keputusan kecil malam itu akan mengubah hidup mereka semua. Keesokan paginya, Mira berdiri di depan rumah kecil Raka. Ia mengenakan pakaian sederhana, baju putih dan rok panjang. Tidak ada make up tebal. Tidak ada gaun glamor seperti di tempat kerjanya. Ketika pintu terbuka, seorang gadis kecil berdiri di sana. Naya, matanya langsung berbinar. Siapa dia? Yah, Raka berlutut di depan putrinya. Naya, ini Mira. Naya menatap wanita itu dengan penasaran. Dia, ibu. Pertanyaan polos itu membuat Mira terdiam beberapa detik. Lalu ia tersenyum lembut. Iya, untuk hari ini. Tiba-tiba Naya memeluk Mira erat. Pelukan tulus seorang anak kecil. Pelukan yang tidak pernah Mira rasakan selama bertahun-tahun. Dan tanpa ia sadari,
Mata Mira mulai berkaca-kaca. Karena untuk pertama kalinya, seseorang memeluknya bukan karena uang, tapi karena cinta. Namun Raka yang berdiri di samping mereka tidak menyadari satu hal. Perasaan aneh mulai tumbuh di hatinya. Perasaan yang tidak seharusnya ada. Karena wanita itu hanya ibu sewaan. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan turun perlahan di luar jendela. Suaranya seperti bisikan yang menambah berat suasana hati Arga. Di ruang kerja, ia duduk sendirian. Di depannya tergeletak sebuah foto lama, foto dirinya bersama mendiang istrinya, Mira. Arga menarik napas panjang. Sudah 3 tahun sejak Mira meninggal karena kecelakaan. Sejak itu hidupnya berubah. Rumah besar ini terasa kosong, meskipun ada anaknya, Nara, yang selalu berusaha membuatnya tersenyum. Namun ada sesuatu yang berubah sejak Luna datang. Awalnya, Luna hanyalah seorang LC dari klub malam yang disewa untuk berpura-pura menjadi ibu Nara. Hanya sebuah sandiwara kecil demi menenangkan hati anaknya. Tapi sekarang semuanya terasa berbeda. Arga memejamkan mata. Ia tidak ingin mengakuinya, tapi hatinya mulai bergerak setiap kali melihat Luna tersenyum pada Nara. Garis bawah 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 garis bawah. Sementara itu di dapur, Luna sedang membuatkan susu hangat untuk Nara. Gadis kecil itu duduk di kursi sambil menggoyangkan kaki. Bunda Luna, kata Nara pelan. Luna tersenyum. Iya, sayang. Kalau Bunda pergi nanti, Nara boleh ikut. Tangan Luna berhenti bergerak. Dadanya terasa seperti ditusuk sesuatu. Ia tahu, semua ini hanya sementara. Kontraknya hanya 3 bulan. Dan waktu itu hampir habis. Luna berlutut di depan Nara dan mengusap rambutnya. Nara anak kuatkan. Tapi Nara nggak mau kehilangan Bunda lagi. Air mata mulai berkumpul di mata gadis kecil itu. Luna menelan rasa sakit di tenggorokannya. Ia sudah terlalu dekat dengan anak ini. Terlalu dekat untuk hanya menjadi sandiwara. Garis bawah 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 garis bawah. Di lantai atas, Arga tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya terasa benar-benar hancur. Ia sadar satu hal, bukan hanya Nara yang mulai bergantung pada Luna. Ia juga. Malam itu, setelah Nara tertidur, Luna duduk sendirian di taman belakang. Lampu taman yang redup membuat bayangannya terlihat rapuh. Arga keluar dari rumah dan melihatnya. Belum tidur, tanya Arga pelan. Luna terkejut sedikit. Ah, Pak Arga. Arga duduk di kursi di sampingnya. Beberapa detik mereka hanya diam. Lalu Arga berkata sesuatu yang tidak pernah ia tanyakan sebelumnya. Kenapa kamu bekerja di tempat seperti itu? Luna tersenyum pahit. Semua orang selalu bertanya itu. Ia memandang langit malam. Ayah saya sakit waktu saya kuliah. Biaya rumah sakit mahal. Saya berhenti kuliah dan mulai kerja apa saja. Ia berhenti sejenak, sampai akhirnya saya masuk klub malam. Arga terdiam. Luna melanjutkan. Saya tahu pekerjaan itu memalukan. Tapi itu satu-satunya cara supaya ayah saya bisa hidup lebih lama. Suara Luna mulai bergetar. Dan ketika beliau meninggal, saya sudah terlalu jauh berada di dunia itu. Angin malam berhembus pelan. Arga menatap Luna dengan cara yang berbeda sekarang. Bukan sebagai LC, bukan sebagai wanita yang ia sewa.
tapi sebagai seseorang yang telah berjuang keras dalam hidup. Garis bawah 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 garis bawah. Luna tiba-tiba berdiri. Kontrak saya tinggal 2 minggu lagi, Pak. Arga menegang. Saya hanya ingin bilang, terima kasih karena sudah memperlakukan saya dengan baik. Ia tersenyum kecil. Tapi setelah ini, mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Luna berbalik hendak masuk ke rumah. Namun tiba-tiba Arga berkata, bagaimana kalau kamu tidak pergi? Langkah Luna berhenti. Ia menoleh perlahan. Apa maksud Bapak? Arga berdiri. Matanya menatap Luna dengan serius. Bagaimana kalau kamu tetap tinggal di sini? Luna menatapnya, bingung. Sebagai apa? Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu Arga berkata pelan, sebagai Ibu Nara yang sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia mengenal Arga. Luna merasa jantungnya berdetak terlalu cepat. Garis bawah 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 garis bawah. Namun mereka tidak tahu, dari balik pintu ruang tamu, seseorang sedang mendengar semuanya, dan orang itu tidak terlihat senang. Keesokan paginya suasana rumah terasa berbeda. Luna masih memikirkan kata-kata Arga semalam. Bagaimana kalau kamu tetap tinggal di sini, sebagai Ibu Nara yang sebenarnya? Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Ia tidak tahu apakah Arga mengatakan itu karena Nara, atau karena sesuatu yang lain. Di dapur, Luna sedang menyiapkan sarapan ketika Nara berlari memeluknya. Bunda Luna. Luna tersenyum. Iya sayang. Nara mimpi Bunda pergi. Luna mengusap rambutnya lembut. Bunda masih di sini. Namun di dalam hatinya, Luna tahu, semua ini bisa berakhir kapan saja. Garis bawah 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 garis bawah. Tiba-tiba suara mobil berhenti di depan rumah. Arga yang sedang membaca koran di ruang tamu mengangkat kepalanya. Ia tidak sedang menunggu siapapun. Pintu rumah terbuka, dan seorang wanita masuk dengan langkah percaya diri. Arga. Suara itu membuat Arga membeku. Wanita itu berdiri di sana, cantik, elegan, dengan pakaian mahal. Clara, mantan tunangannya. Nara menatap wanita itu bingung. Om siapa? Clara tersenyum tipis. Bukan om, tante. Luna yang keluar dari dapur ikut terdiam ketika melihatnya. Clara menatap Luna dari ujung kepala sampai kaki. Tatapan yang penuh penilaian. Jadi, ini pengganti Mira. Arga langsung berdiri. Clara, kenapa kamu tiba-tiba ke sini? Clara tertawa kecil. Bukannya kamu yang bilang, pintu rumah ini selalu terbuka untukku. Arga menghela napas. Sudah 5 tahun. Clara menatap Luna lagi. Aku baru pulang dari Singapura, dan aku dengar kamu sekarang tinggal dengan seorang wanita. Ia melipat tangan. Tapi aku tidak menyangka, seleramu berubah sejauh ini. Ucapan itu seperti tamparan bagi Luna. Namun Luna memilih diam. Arga langsung berkata tegas. Cukup, Clara. Clara tersenyum dingin. Oh. Jadi sekarang kamu membelanya.
Garis bawah 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 garis bawah. Nara menarik baju Luna. Bunda, Nara nggak suka tante itu. Suara polos itu membuat Clara mengangkat alis. Bunda, ia menatap Luna lagi. Menarik. Clara berjalan mendekat. Kamu tahu Arga siapa? Luna menjawab pelan. Saya tahu. Clara tertawa kecil. Kalau begitu kamu juga tahu, wanita seperti kamu tidak punya tempat di dunia Arga. Ruangan menjadi sangat sunyi. Namun sebelum Luna sempat menjawab, Arga berkata dengan suara yang sangat dingin. Dia tinggal di sini karena aku yang memintanya. Clara menatap Arga tidak percaya. Arga, jangan bilang kamu benar-benar serius dengan wanita ini. Arga tidak menjawab, dan justru itu membuat Clara semakin marah. Garis bawah 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 garis bawah. Malam itu setelah Clara pergi, rumah terasa lebih berat dari biasanya. Luna berdiri di balkon sendirian. Arga datang menghampirinya. Maafkan Clara. Luna tersenyum kecil. Saya sudah terbiasa dipandang seperti itu. Arga menatapnya. Luna, tentang yang aku katakan semalam. Luna memotong pelan. Pak Arga. Ia menatapnya dengan mata yang sedikit berkaca. Saya hanya wanita yang Bapak sewa. Kalimat itu terasa sangat menyakitkan bagi Arga. Luna melanjutkan, dan dunia kita terlalu berbeda. Angin malam berhembus pelan. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Namun di dalam hati mereka berdua, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang mungkin tidak bisa dihentikan lagi. Garis bawah 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 garis bawah. Namun mereka tidak tahu, di dalam mobilnya yang masih terparkir tidak jauh dari rumah, Clara sedang menelepon seseorang. Aku ingin kamu cari tahu semuanya tentang wanita bernama Luna itu. Ia tersenyum dingin. Kalau dia punya masa lalu yang kotor, aku ingin seluruh dunia mengetahuinya. Clara menutup telepon. Matanya menatap rumah Arga dari kejauhan. Kalau aku tidak bisa memiliki Arga, maka wanita itu juga tidak akan pernah bisa. Beberapa hari setelah kedatangan Clara, suasana rumah Arga tidak pernah benar-benar tenang lagi. Clara tidak datang kembali ke rumah itu. Namun bayangannya seperti masih tertinggal di setiap sudut. Luna juga merasakan hal yang sama. Tatapan Clara hari itu terus teringat di kepalanya. Tatapan yang seolah berkata bahwa hidup Luna bisa dihancurkan kapan saja. Pagi itu Luna sedang menyiapkan bekal sekolah untuk Nara. Nara duduk di kursi sambil menggambar. Bunda Luna. Iya sayang. Nara gambar keluarga. Luna tersenyum. Boleh Bunda lihat. Nara menunjukkan gambar itu. Di kertas itu terlihat 3 orang. Seorang pria tinggi, seorang wanita dengan rambut panjang, dan seorang anak kecil di tengah. Di atas gambar itu tertulis dengan huruf anak-anak. Keluarga Nara. Luna menatap gambar itu lama. Ada sesuatu yang terasa hangat sekaligus menyakitkan. Karena Luna tahu, ia tidak benar-benar menjadi bagian dari keluarga itu.
Garis bawah 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 garis bawah. Arga masuk ke dapur. Ia melihat gambar itu juga. Matanya melembut. Nara yang gambar. Nara mengangguk bangga. Arga menatap Luna. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Namun ia masih belum berani. Garis bawah 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 garis bawah. Namun ketenangan pagi itu tidak bertahan lama. Bel rumah tiba-tiba berbunyi. Arga berjalan ke pintu. Ketika pintu dibuka, dua orang pria berdiri di sana. Salah satunya memegang kamera. Pak Arga Santoso. Arga mengernyit. Iya. Pria itu langsung mengangkat kamera. Kami dari media online. Arga langsung merasa tidak nyaman. Ada apa? Pria itu berkata dengan nada penuh rasa ingin tahu. Kami ingin bertanya tentang wanita bernama Luna yang tinggal di rumah Anda. Jantung Arga berdetak lebih cepat. Kenapa? Pria itu membuka ponselnya, lalu menunjukkan sebuah artikel. Judulnya besar dan mencolok. LC malam hari jadi ibu anak konglomerat. Arga membeku. Beberapa detik ia tidak berkata apa-apa. Di belakangnya, Luna yang mendengar kata-kata itu ikut terdiam. Pria itu melanjutkan. Apakah benar wanita ini dulunya bekerja di klub malam? Kami juga mendapat informasi bahwa dia pernah terlibat skandal dengan beberapa tamu VIP. Kamera terus merekam. Arga langsung menutup pintu dengan keras. Garis bawah 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 garis bawah. Di dalam rumah, suasana menjadi sangat sunyi. Luna berdiri di ruang tamu dengan wajah pucat. Arga menatapnya. Luna menunduk. Beberapa detik ia tidak berkata apa-apa. Akhirnya ia berkata pelan, "Maafkan saya." Arga mengernyit. Jadi itu benar. Luna mengangguk pelan. Saya memang pernah bekerja sebagai LC. Suara itu terdengar sangat kecil. Namun cukup untuk membuat ruangan terasa berat. Nara yang tidak mengerti apa-apa hanya memandang mereka bingung. Arga menghela napas panjang. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Kenapa kamu tidak pernah mengatakan itu padaku? Luna menjawab dengan jujur. Karena saya takut. Takut apa? Takut bapak tidak akan mempekerjakan saya. Arga menatapnya lama. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat rahangnya menegang. Clara. Arga langsung tahu siapa yang melakukan semua ini. Ia menjawab telepon itu. Suara Clara terdengar santai di seberang sana. Arga, kamu sudah lihat berita pagi ini? Arga berkata dingin. Ini ulahmu. Clara tertawa kecil. Aku hanya membantu kamu membuka mata. Wanita seperti itu tidak pantas berada di rumahmu. Arga mengepalkan tangannya. Namun sebelum ia sempat membalas, Clara berkata sesuatu yang membuatnya terdiam. Dan itu belum semuanya. Arga mengernyit. Maksudmu? Clara berkata pelan. Ada rahasia lain tentang Luna yang bahkan kamu belum tahu. Telepon itu terputus. Arga berdiri diam beberapa detik. Perasaan tidak enak mulai muncul di dadanya. Ia menatap Luna lagi. Untuk pertama kalinya. Ia bertanya dalam hatinya,
Siapa sebenarnya Luna? Malam itu hujan turun deras. Langit seperti ikut menangis bersama semua kekacauan yang terjadi di rumah Arga. Beberapa jam sebelumnya, kabar yang paling menakutkan akhirnya terjadi. Nara menghilang. Ia tidak pulang dari taman bermain di dekat rumah. Arga hampir kehilangan akal. Ia berlari ke sana kemari mencari anaknya. Polisi sudah dihubungi. Tetangga ikut membantu mencari. Namun 1 jam, 2 jam, Nara tidak ditemukan. Luna merasa dadanya seperti diremas. Ia terus mengingat sesuatu. Seseorang yang mungkin memiliki alasan untuk melakukan ini. Clara. Tanpa berpikir panjang, Luna mengambil jaketnya. Arga melihatnya. Kamu mau kemana? Luna menatapnya dengan mata yang penuh tekad. Saya tahu siapa yang mungkin melakukan ini. Arga langsung berdiri. Maksudmu Clara? Luna mengangguk. Garis bawah 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 garis bawah. Mereka berdua pergi ke apartemen Clara. Hujan semakin deras. Ketika mereka sampai, Arga langsung mengetuk pintu dengan keras. Pintu terbuka beberapa detik kemudian. Clara berdiri di sana dengan wajah tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Arga, malam-malam begini. Arga langsung menahan amarahnya. Di mana Nara? Clara mengangkat alis. Apa maksudmu? Luna maju 1 langkah. Tolong, kalau Nara bersama Anda, kembalikan dia. Clara menatap Luna lama. Lalu ia tersenyum kecil. Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Arga hampir kehilangan kesabaran. Namun saat itu juga, suara kecil terdengar dari dalam apartemen. Papa. Arga membeku. Itu suara Nara. Arga langsung masuk tanpa menunggu izin. Dan benar saja, di ruang tamu, Nara duduk di sofa sambil memegang boneka. Arga langsung memeluknya erat. Nara, Papa cari kamu kemana-mana. Nara terlihat bingung. Tante Clara bilang Papa akan datang ke sini. Arga menatap Clara dengan marah. Kamu sudah gila. Clara tertawa kecil. Aku hanya ingin kalian semua berkumpul di sini. Matanya kemudian tertuju pada Luna. Khususnya dia. Garis bawah 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 garis bawah. Clara berjalan mendekat. Kamu tahu Luna, aku sudah menyelidiki masa lalumu. Luna terdiam. Clara melanjutkan. Kamu bekerja sebagai LC, itu sudah cukup buruk. Tapi yang lebih menarik, kamu punya hutang besar kepada seseorang. Arga menatap Luna kaget. Clara tersenyum puas. Dan kalau hutang itu tidak dibayar, orang-orang itu akan mencarimu. Ruangan menjadi sunyi. Luna akhirnya berkata pelan. Itu benar. Arga menatapnya tidak percaya. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Luna menunduk. Karena saya tidak ingin masalah saya menjadi masalah Anda. Clara tertawa. Romantis sekali. Namun tiba-tiba Arga berkata sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Kalau itu masalahnya, aku akan melunasinya. Luna langsung menggeleng. Tidak, saya tidak bisa menerima itu. Arga menatapnya dalam-dalam. Luna, suara Arga terdengar lebih lembut dari biasanya. Kamu datang ke rumahku sebagai orang asing. Tapi kamu merawat Nara, seperti dia anakmu sendiri. Ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan. Dan tanpa aku sadari, aku mulai mencintaimu. Kalimat itu membuat waktu seolah berhenti. Luna tidak bisa berkata apa-apa. Matanya mulai berkaca-kaca. Clara menatap mereka dengan wajah tidak percaya. Kamu serius Arga?
Namun Arga tidak lagi mempedulikannya. Ia hanya menatap Luna. Kalau kamu mau, jangan. Pergi lagi dari hidup kami. Nara yang masih dipeluk Arga tiba-tiba berkata polos. Bunda Luna tinggal saja sama kita. Luna akhirnya menangis. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Ia memeluk Nara, lalu menatap Arga. Saya bukan wanita yang sempurna. Arga tersenyum kecil. Aku juga bukan pria yang sempurna. Ia menggenggam tangan Luna. Tapi mungkin kita bisa saling melengkapi. Di luar, hujan mulai berhenti. Langit malam perlahan menjadi lebih tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, rumah Arga tidak lagi terasa kosong. Karena seorang wanita yang awalnya hanya disewa untuk menjadi ibu sementara, akhirnya benar-benar menjadi keluarga.